Restoratif Justice dalam kasus TPPO di Polres Metro Bekasi dinilai langgar HAM, LBH Srikandi Ganesha desak pengungkapan kasus secara transparan. Global Expos TV Kota Bekasi, pada tanggal 13 Januari tahun 2025, Ketua LBH DPP Srikandi Ganesha, Mastaria Manurung, yang juga mitra BNN, menyoroti penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, atau yang disingkat TPPO di Polres Metro Bekasi yang diduga menggunakan pendekatan restoratif justice, atau RJ. Menurutnya, langkah tersebut melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Kejahatan TPPO adalah pelanggaran berat terhadap HAM. Tidak ada ruang untuk restoratif justice dalam kasus ini. Pelakunya harus dijatuhi hukuman pidana, bukan jalan damai, tegas Mastaria di Polres Metro Bekasi, Senin tanggal 13 Januari tahun 2025. Pernyataan ini terkait laporan kasus TPPO dengan nomor LP-B-2919-10 Romawi 2023-SPKT-Polres Metro Bekasi Kota-Polda Metro Jaya yang diajukan oleh ES 37 tahun, seorang ibu dari bayi di bawah 3 tahun yang masih balita. Kasus tersebut diduga diselesaikan melalui pendekatan RJ oleh oknum polisi Polres Metro Bekasi. Mastaria, yang akrab disapa Ria, mengaku marah saat menerima laporan ini. Ia menilai penggunaan RJ untuk kasus TPPO bertentangan dengan aturan hukum dan prinsip keadilan, ujar Mastaria Manurung, di hadapan para wartawan. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hotma Tumanda mengabarkan. Apakah Epi ini benar-benar korban atau pelaku? Kami duga keras ini adalah jaringan sindikat. Kenapa? Ini cukup terbungkus rapi rekan-rekan dan warga netizen, cukup rapi saya lihat. Rumah sakit yang melahirkan di Geraha Juanda. Muncul akte namanya Rahmawati bukan kandungnya. Ada lagi klinik yang ikut tanda tangan perdamaian. Nah, apakah Dukcapil juga diperiksa? Apakah syarat-syarat yang diajukan untuk mengeluarkan akta itu pemohon dari Normawati itu sudah, apakah ada yang digelapkan atau ada yang dipalsukan? Ya rekan-rekannya, ini yang perlu ditolong diusut tuntas kepada Bapak Kapolres, mohon diusut tuntas. Apakah oknum dari unit PPA ikut juga terlibat? Oknum ya, ini oknum ya. Unit PPA itu. Sekian, ada yang tambahin? Serta siapa saja yang turut serta berperan dalam menghalang-halangi penyidikan kasus ini agar segera ditangkap dan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang perlindungan anak, yang mana undang-undang tersebut mengatakan tidak ada dikatakan RD harus sampai ke pengadilan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi tambahan lagi dikit. Tambahan dikit. Jadi kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen, kepada kepolisian, kejaksaan, jangan ada di sini istilah yang sudah ibunya aja dengan yang sudah mengambil anak sudah berdamai. Tentu bukan itu jadi persoalan dalam hal ini. Kita sebagai warga negara, rakyat Indonesia yang peduli anak dan perempuan, kita tidak memandang korban dan pelaku. Kita perlu usut tuntas akibat dari perbuatan para pelaku seorang anak menjadi korbannya. Ini yang perlu kita telusuri dan tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Salam presisi. Kami di sini dari LBH Srikandi Ganesha mendatangi Polres Kabupaten Bekasi untuk melayangkan sebuah surat kepada Kapolres Bekasi Kabupaten terkait pengaduan praktek ilegal penjualan orang TPPO, di mana perkara ini dari tahun 2023, 11 Oktober 2023 tidak ada tindak lanjut, yang mana para tersangka yang harusnya tersangka, para pelaku masih bebas berkeliaran, yang mana dalam perkara ini akibat tidak ditindaklanjutinya perkara ini ada seorang anak yang menjadi korban dan perbuatan para pelaku, sehingga anak ini tidak mengetahui asal usulnya. Dan yang kedua,
mengalami kehilangan rekam medis DNA. Dari arti kata, andai kata umpamanya anak ini suatu saat ada sakit atau apa yang butuh DNA ibunya kandung, harusnya anak ini bisa selamat, tapi akibat tidak diketahui ibu kandungnya yang butuh DNA sehingga tidak bisa terselamatkan. Itu dari segi kesehatan undang-undang medis ya. Jadi diragukan juga atau dikhawatirkan akan ada perkawinan sedara ya, karena di dalam TPPO ini ada sesuatu yang dipalsukan, surat keterangan lahir dipalsukan yang diduga dikeluarkan oleh klinik inisial YC di daerah Kampung Asem, sehingga asal usul anak ini tidak diketahui. Sementara anak ini dilahirkan oleh ibu kandungnya Epi Susiati di Geraha Juanda. Tapi dalam akta Dukcapil terregistrasi nama ibu kandungnya adalah Normawati Sirait dan Risbon Sidauruk bapaknya. Nah, makanya dalam hal ini perlu kita tindak lanjuti, mungkin rekan-rekan atau Pak Umur sebagai pengacara atau boleh disambung, ditambahin, mungkin ada ditambahkan. Ya, kami juga sebagai pemerhati masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia yang merasa terzolimi, kami penegak hukum mengharap para penegak hukum harus menindak lebih tegas para oknum-oknum yang diduga terlibat. Kami berharap berat, khususnya Pak Kapolres Kabupaten Bekasi. Mungkin itu saja dulu, mungkin ada yang ditambah dengan Pak pengacara. Selamat siang rekan-rekan. Tadi barusan kami telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolres terkait kasus TPPO, yang mana kasus ini yang rencananya mungkin akan dipetieskan oleh para pelaku TPPO. Namun kami datang ke sini untuk menindaklanjutinya, yang mana Bapak Kapolres harus segera menindaklanjuti dan segera proses, tangkap para pelaku, periksa unit PPA, Dukcapil, dan oknum-oknum klinik yang mengeluarkan serta pelaku-pelaku yang melakukan RJ dalam perkara ini supaya segera ditindak tegas. Terima kasih. Dan satu hal lagi mungkin saya tambahkan ada dalam hal ini terhadap Evi Susiati yang datang pada kami saat itu minta tolong, nangis-nangis sama mertuanya, sama namanya Dion Samosir, mohon kepada kami untuk anaknya ditemukan. Namun ketika sudah mengerucut mau penetapan para tersangka, kenapa ada diduga, kata penyidik yang kasusnya ya Pak Arif, katanya ada yang namanya RJ. Itu perlu diperiksa apakah Epi ini benar-benar korban atau pelaku. Diduga, kami duga keras ini adalah jaringan sindikat. Kenapa? Ini cukup terbungkus rapi rekan-rekan dan warga netizen, cukup rapi saya lihat. Rumah sakit yang melahirkan di Geraha Juanda, muncul akte namanya Normawati ibu kandungnya. Ada lagi klinik yang ikut tanda tangan perdamaian. Nah, apakah Dukcapil juga diperiksa apakah syarat-syarat yang diajukan untuk mengeluarkan akta itu si pemohon dari Normawati itu sudah, apakah ada yang digelapkan atau ada yang dipalsukan? Ya rekan-rekannya, ini yang perlu ditolong diusut tuntas kepada Bapak Kapolres, mohon diusut tuntas. Apakah oknum dari unit PPA ikut juga terlibat? Oknum ya, ini oknum ya. Unit PPA itu. Sekian dari tambahin. Serta siapa saja yang turut serta berperan dalam menghalang-halangi penyidikan kasus ini agar segera ditangkap dan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang tersebut mengatakan tidak ada dikatakan RD, harus sampai ke pengadilan. Terima kasih. Oke, baik. Dan tambahan lagi dikit. Gini, oke. Tambahan dikit. Jadi kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen, kepada kepolisian, kejaksaan, jangan ada di sini istilah yang sudah ibunya aja dengan yang sudah mengambil anak sudah berdamai. Tentu bukan itu jadi persoalan dalam hal ini. Kita sebagai warga negara, rakyat Indonesia yang peduli anak dan perempuan, kita tidak memandang korban dan pelaku. Kita perlu usut tuntas akibat dari perbuatan para pelaku seorang anak menjadi korbannya. Ini yang perlu kita telusuri dan tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Salam presisi.